Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajriya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai motivasi dan komunikasi organisasi. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu motivasi. Motivasi ditinjau dari etimologinya. Motivasi berasal dari kata Latin yaitu motivus atau motum yang berarti menggerakkan atau memindahkan. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri itu sendiri, individu, atau biasa dikenal sebagai motivasi intrinsik, maupun dari luar individu yang biasa dikenal sebagai motivasi ekstrinsik. Adapun tujuan daripada motivasi ini, motivasi bertujuan sebagai pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi organisasi. Tentu komunikasi bukan hal yang jarang kita dengar. Di dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan aktivitas yang paling mendasar bagi diri manusia. Komunikasi berperan penting di dalam diri manusia dalam berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik dalam kepentingan pribadi maupun dalam kepentingan bermasyarakat. Lalu, bagaimana jika komunikasi di dalam berorganisasi? Komunikasi di dalam berorganisasi berperan penting bagi kelancaran dan keberhasilan di dalam suatu organisasi. Hubungan antara komunikasi dan organisasi sangat berpengaruh di dalam upaya terciptanya peningkatan produktivitas kerja karyawan di dalam suatu organisasi. Adapun tujuan komunikasi organisasi, yang pertama yaitu menyelesaikan tugas-tugas individual di dalam organisasi, yang kedua mempertanggungjawabkan tugas organisasi, yang ketiga melakukan perubahan organisasi melalui motivasi dan keputusan yang kreatif, yang keempat memastikan organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui perbuatan kebijakan, pelaksanaan perintah, dan interaksi yang berkelanjutan. Selanjutnya yang kelima, mengembangkan kultur organisasi berupa pola perilaku antara anggotanya, nilai-nilai dan tujuan yang menjadi karakteristik organisasi dan anggotanya. Adapun cara-cara yang dilakukan di dalam berorganisasi. Yang pertama, komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai pengantar pesan atau informasi. Selanjutnya, komunikasi tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung pada umumnya menggunakan media perantara sebagai pengantar pesan atau informasi yang akan disampaikan komunikan atau penerima pesan. Selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja, meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Selanjutnya yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal sendiri merupakan suatu komunikasi yang didasar pada sistem atau hierarki. Hierarki merupakan tingkatan di dalam suatu organisasi, di mana biasanya akan menunjukkan posisi seseorang di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, komunikasi secara informal. Komunikasi secara informal merupakan suatu proses komunikasi yang berjalan tanpa memperdulikan sistem atau hierarki suatu organisasi. Oleh sebab itu, komunikasi informal juga tidak memperdulikan posisi seseorang di dalam organisasi. Baik, itu saja